Lonjakan kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah membuat pemerintah harus bergerak cepat menyesuaikan kebijakan demi menekan penularan COVID-19. Sejumlah daerah memutuskan menghentikan simulasi pembelajaran tatap muka. Pemerintah Provinsi DKI pun memutuskan menghentikan uji coba sekolah tatap muka sebagai imbas lonjakan kasus COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widiastuti menyebut uji coba sekolah tatap muka dihentikan sambil menunggu situasi perkembangan COVID-19 di Jakarta. Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merencanakan uji coba tahap 2 pembelajaran tatap muka mulai 9 hingga 26 Juni di 226 sekolah. Kondisi saat ini dan hasil rapat bersama antar Satgas, kita putuskan saat ini sementara tidak dilanjutkan routing tatap muka tadi, sambil nanti menunggu bagaimana situasi di DKI Jakarta. DKI Jakarta menjadi salah satu penyumbang kasus COVID-19 tertinggi nasional. Sejak 16 Juni lalu, penambahan kasus positif di Jakarta berada di atas angka 2.000. Hari ini, di DKI Jakarta terjadi penambahan kasus positif corona sebanyak 4.737. Kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta juga sangat tinggi. Pada 17 Juni 2021 terdapat lebih dari 22.000 kasus aktif. Sementara hari ini kasus aktif di Jakarta tercatat 24.511. Pemprov DKI Jakarta juga mencatat terjadi kenaikan kasus positif corona pada anak. Pada 17 Juni 2021, dari 4.144 penambahan kasus positif, 661 diantaranya adalah anak usia 0 hingga 18 tahun, sementara 144 kasus diantaranya adalah balita. Pemerintah Kota Bogor pun memutuskan untuk menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka. Kami juga memutuskan untuk sementara supaya pesannya sampai kepada seluruh warga bahwa kondisinya tidak biasa, kita hentikan dulu simulasinya. Ya, simulasinya kita hentikan dulu, tapi ternyata tatap mukanya masih belum bisa kita pastikan apakah batal bagaimana, tapi proses simulasinya inilah yang sekarang sedang kita hentikan dulu. Saya sudah minta kepada distrik untuk mengkomunikasikan kepada semua. Kasus COVID-19 di Kota Bogor, Jawa Barat melonjak. Rekor penambahan kasus harian COVID-19 tercatat sebanyak 204 kasus positif baru pada 17 Juni lalu. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Bogor membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan ikut meningkat. Dari 49% pada 15 Juni menjadi 60% pada 17 Juni 2021. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 membuat sejumlah pemerintah daerah mengubah kebijakan demi mencegah makin meluasnya penularan. Salah satunya menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka. Lalu sampai kapan penghentian sementara pembelajaran tatap muka ini? Kita akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria serta Wali Kota Bogor yang sudah hadir juga di Sapa Indonesia Malam, Bima Arya Sugiarto. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam. Pak Bima Arya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Wali. Selamat malam, semoga kita sehat selalu ya. Saya ke Pak Riza terlebih dahulu. Pak Riza, jadi setelah dihentikan uji coba pembelajaran tatap muka, arahan selanjutnya apa dari Pemprov DKI Jakarta? Ya, karena ada peningkatan yang cukup signifikan di DKI Jakarta, maka Pak Gubernur mengambil kebijakan menghentikan sementara uji coba ya pembelajaran tatap muka yang diuji cobakan untuk tahap yang kedua ya. Tahap pertama alhamdulillah dapat dilaksanakan secara baik dan berhasil, mendapat dukungan dan antusias dari para orang tua dan para siswa, juga dari para pendidik, dan kita melakukan uji coba tahap yang kedua. Namun karena adanya peningkatan, maka dengan terpaksa kami menghentikan sementara. Kita akan lihat perkembangannya dalam 1-2 minggu depan. Mudah-mudahan ada perubahan kembali melandai dan menurun, sehingga dimungkinkan diuji cobakan kembali. Ya. Terkait kepentingan pendidikan ke depan, sesuai dengan arahan saran dari Kemendikbud, perlunya tatap muka, itu terus kami pertimbangkan, kami bahas, kami dialogkan dan diskusikan dengan para ahli, para pakar dan sebagainya, termasuk para orang tua wali murid. Namun demikian saat ini DKI Jakarta belum memungkinkan tatap muka. Baik. Sampai saat ini. Kita akan lihat dalam beberapa minggu ke depan, apakah nanti dimungkinkan apa tidak, bergantung pada situasi, kondisi, fakta, dan data yang ada. Jadi akan mengikuti juga perkembangan 1-2 minggu ke depan. Tapi setidaknya kan saat uji coba sebelumnya sudah ada catatan dari Pemprov DKI Jakarta. Evaluasinya apa saja Pak Riza dari uji coba sebelumnya? Uji coba sebelumnya sangat baik, dukungan dari masyarakat, dukungan dari para orang tua,
dan para siswa dan para pendidik, dan anak-anak senang bisa kembali ke sekolah, sekalipun memang hanya beberapa jam setiap hari dan tidak setiap hari dalam 1 minggu. Juga tidak semua mata pelajaran hanya dibatasi tertentu saja, tapi ini sangat baik ya. Evaluasinya ke depan karena ini baik perlu kita lanjutkan lagi tahap kedua, dan kita ingin diperpanjang sebetulnya jamnya, kemudian juga mata pelajarannya. Nah, ini salah satu evaluasinya, dan yang perlu diperhatikan adalah evaluasinya agar anak-anak setelah kembali dari sekolah diminta untuk langsung kembali ke rumah. Jadi jangan mampir apalagi bermain ke tempat teman atau tempat-tempat lainnya. Nah, kalau ini pertanyaan tentu untuk kedua kepala daerah, saya ke Pak Bima dulu. Yang jadi dilema sekarang adalah kualitas pendidikan yang tetap ingin baik itu orang tua maupun tenaga pendidik untuk langsung tatap muka, tapi di sisi lain kan keselamatan juga harus jadi prioritas utama. Nah, kalau di Bogor sendiri, Pak Bima, bagaimana mencermati situasi ini? Simulasi yang kita lakukan sebetulnya baik di SD, SMP maupun SMA ini berjalan dengan baik. Ada siswa-siswi yang dipilih gitu secara bergiliran. Kemudian ada sekolah-sekolah yang memang sudah siap untuk melakukan itu. Belum ada laporan adanya kasus ya atau hal-hal yang tidak sesuai dengan prokes. Ya. Tapi data di lapangan menunjukkan bahwa kita harus lebih berhati-hati. Itu pertama. Dan kedua, memang ada 2 klaster dari lembaga pendidikan, ada dari boarding school dan satu lagi dari pesantren yang menimbulkan kasus positif cukup banyak. Nah, ini karena siswa-siswinya atau santrinya ini dari luar kota. Nah, sehingga mesti kita tahan dulu begitu. Jadi saya kira ini keputusan untuk menghentikan simulasi untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran yang luar biasa. Kemarin Bogor mencatatkan rekor 204 kasus positif dalam 1 hari, dan hari ini 201 positif. Ini belum pernah terjadi selama masa pandemi. Berarti ini angka tertinggi ya selama pandemi ini ya, Pak Bima ya? Iya betul. Jadi ini pesan kepada warga bahwa ini situasinya sedang tidak biasa-biasa saja dan harus kita lakukan langkah-langkah cepat. Nah, kalau kita lihat juga sekarang yang harus dicermati adalah tingkat kematian anak akibat COVID-19 dan juga tingkat kasus positif COVID-19 kepada anak, apalagi kita bicara soal pendidikan. Kalau di DKI Jakarta seperti apa? Apalagi kalau IDAI dalam konferensi pers hari ini, Pak Riza, mengimbau semua kegiatan yang melibatkan anak usia 0 sampai 18 tahun diselenggarakan secara daring atau online. Pak Riza? Bagaimana? Halo? Ya, Pak Riza. Tadi kan saya mention soal IDAI yang mengimbau agar kegiatan yang melibatkan anak usia 0 sampai 18 tahun diselenggarakan secara daring atau online melihat tingginya angka kematian COVID-19 terhadap anak ataupun angka positif COVID-19 terhadap anak. Ini apa sikap Pemprov DKI Jakarta mencermati rekomendasi IDAI ini? Ya betul sekali. Jadi memang kenapa kita stop sementara uji coba, kedua karena ada peningkatan. Yang kedua memang banyak juga yang memberi masukan untuk menunda pembelajaran tatap muka. Ini jadi masukan bagi kami. Tentu semua masukan dari manapun kita akan akomodir, kita tampung, kita bahas, kita diskusikan. Memang di satu sisi ada keinginan kita bersama agar anak-anak bisa sekolah kembali, bertatap muka, berinteraksi dan lain sebagainya. Sesuatu yang penting bagi pendidikan anak-anak kita. Tapi di sisi lain kita dihadapkan masalah yang berbeda, yaitu ada peningkatan yang luar biasa, ditambah lagi ternyata semakin tinggi atau semakin banyak korban daripada penularan COVID itu terjadi pada anak-anak. Ini angkanya luar biasa, bisa mencapai sampai 40%. Untuk itu keinginan kita bersama supaya mempertimbangkan kembali dimungkinkannya tatap muka secara langsung dan kembali ke tetap pada secara online. Oke, sebenarnya kalau di DKI Jakarta sendiri, Pak Riza, sekarang kondisinya masih bisa terkendali atau seperti apa? Karena kalau kita lihat kan bornya juga tinggi, tadi angka positif per harinya pun tinggi, Pak Riza. Ya, jadi kondisi Jakarta ini cukup tinggi ya, mungkin angka tertinggi dalam 1,5 tahun ini. Okupansi daripada tempat tidur itu tinggi sekali, sudah mencapai 84%, ruang ICU juga 74%. Sekalipun kami terus meningkatkan berbagai fasilitas, diantaranya adalah rumah sakit rujukan sudah mencapai 140, puskesmas 290, tingkat kelurahan ada 44 puskesmas, tenaga kesehatan juga sudah mencapai 144.700, bahkan laboratorium kami sudah mencapai 111 laboratorium yang dapat menyampung
71.000 sampel per hari. Ini berbagai upaya kita tingkatkan, berbagai fasilitas, sumber daya manusia, kesehatan, dan sebagainya. Namun demikian, semua yang lebih penting adalah meningkatkan protokol kesehatan. Sesuai dengan arahan Presiden, kita pastikan implementasi di lapangan ditingkatkan, dioptimalkan, agar semuanya patuh taat pada protokol kesehatan. Tadi kami baru Pak Gubernur memimpin upacara apel, malam ini juga kita akan keliling, kemudian juga kemarin juga demikian, dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam, semua kita melakukan inspeksi, pengawasan, pemantauan, dan mengawal agar seluruh warga bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Dan kami juga meningkatkan pelaksanaan vaksinasi di DKI Jakarta. Ya. Perintah Pak Presiden, kita akan selesai di 7,5 juta di akhir Agustus. Dan per hari kita upayakan setidaknya sebanyak 100.000 orang yang divaksin, dan kapasitas kami sudah kami tingkatkan, ada 326 fasilitas kesehatan, kemudian pelaksanaan vaksinasi sudah sampai 10.000 vaksinator per hari, dan kapasitas penyuntikan sudah mencapai 158.000 orang per hari. Total vaksin yang sudah diterima dari pusat sebanyak 5.262 dosis vaksin. Target DKI Jakarta di akhir tahun ini ada 8.815.157 orang. Dan pelaksanaan vaksin dosis 1 sudah mencapai 3.131.654 dan dosis kedua sudah mencapai 1.875.171. Total vaksin 1-2 yang sudah dilaksanakan sebanyak 4.912.900 dosis yang kita laksanakan sampai dengan kemarin jam 21. Mudah-mudahan dibantu dengan vaksin gotong royong dengan para pengusaha, dosis 1, dosis 2, terusnya, mudah-mudahan kita dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan pada akhirnya kita dapat menurunkan penularan daripada COVID-19. Baik, akselerasi vaksinasi jadi satu cara, termasuk juga memantau bagaimana perkembangan di DKI ya Pak Riza ya selama 1-2 minggu ke depan, jadi dasar untuk pertimbangan bagaimana melanjutkan atau tidaknya kebijakan sekolah tatap muka ini. Terima kasih Pak Riza, selamat melanjutkan agenda berikutnya. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, dan berikutnya kami masih akan berbincang dengan Pak Bima Arya. Pak Bima tetap bersama kami ya, dan juga Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriawan Salim. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.